Memiliki darah bangsawan membuat kehidupan para putri identik dengan kemewahan. Nyatanya kehidupan mereka sangat dekat dengan kesederhanaan. Di tengah gempura modernisasi, mereka tak hanya berjuang untuk mempertahankan keberadaan diri, tapi turut berupaya melestarikan tradisi. Siapa saja mereka dan apa saja kiprahnya? Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivi Aleda Yahya dalam episode Di Balik Tembok Keraton. Pembayun, terima kasih telah membuka Keraton Kilen untuk Sudut Pandang. Sama-sama. Kalau Mbak Pembayun sebagai putri tertua ya, perannya apa di keraton? Kita diberi peran tugas untuk bisa memanage itu setelah kita menikah. Jadi sesuai dengan nama kita, kita diberi nama pada waktu menikah, jadi ganti nama, kemudian kita diberi tugas gitu. Saya membawai dari putri-putri, jadi saya sebagai lurah putri gitu. Jadi tugasnya itu membawahi, tugasnya apa itu sebagai lurah putri? Kalau ibu lurah putri itu karena permaisuri, jadi membawahi adik-adiknya bapak yang perempuan gitu. Kemudian kalau saya dari sisi adik-adik, wayah-wayah, cucu-cucu, buyut-buyut gitu. Bagian Mbak Pembayun. Ya, dari yang 1 sampai yang 10. Saya selain menjadi lurah putri juga menjadi wakil pengageng, karena pengageng satunya itu adiknya Bapak Gusti Yudo, saya wakilnya beliau di bidang kebudayaan. Departemen kita namanya Parwa Budoyo. Nah, Parwa Budoyo ini yang mengurusi dari gamelan, terus tarian, kemudian masjid, terus ada petilasan, kemudian makam. Ya, jadi dari hidup sampai mati tempat-tempat itu saya ngurusi di departemen saya. Ya, ini tugas kan, ini diberikan karena Mbak Pembayun sukanya bagian ini, begitu dari hidup sampai mati, begitu atau memang udah ada penugasan khusus dari Sultan begitu? Iya. Pernah tidak, maksudnya tidak ada ruang bagi anak-anaknya untuk istilahnya, Pak saya mau yang bagian ini saja, itu ada ruang seperti itu tidak antara putri dengan sultannya begitu? Nggak boleh. Ya tugas jadi langsung ketuk palu ya ini. Iya. Mbak Pembayun, apa enaknya ini kalau kita bicara suka duka ya, enaknya apa ya menjadi seorang putri keraton, putri tertua pula? Enak dan nggak enak. Enaknya kan nggak enak. Oh malah nggak enaknya? Ya kalau kami sih sebenarnya kita samalah dengan masyarakat yang lain. Cuma kita mempunyai tugas, bukan beban ya, mempunyai tugas yang memang untuk menjadi pelestari budaya. Keraton sebagai sentra budaya, jangan sampai masyarakat di Jogja ini tidak tahu apa yang menjadi budaya dan tradisi kita di dalam. Dan dalam rangka mensiarkan budaya keraton keluar, apakah itu tantangan saat ini? Setiap kali ya tantangan dari sisi agama juga, karena kan adat kejawen dan nguri-nguri budaya itu kan masih harus terus dilaksanakan, karena itu kan ritual itu tanda ucapan untuk terima kasih kita terhadap Tuhan yang sudah memberikan kita banyak sekali di kehidupan seperti itu. Nah kemudian juga seperti contoh tarian, pada pakemnya adalah klasik gitu, meskipun klasik yang tadinya tariannya 1 jam 3 jam gitu, tapi sudah bisa disimpelkan 45 menit. Jadi kita pun juga menyesuaikan, tapi tadi paugeran itu harus selalu ada. Mbak Pembayun juga adalah ibu 2 orang anak, 1 putri dan 1 putra. Mbak Pembayun membesarkan mereka dengan nilai-nilai seperti apa? Ya tentunya tidak jauh beda dengan pada waktu saya kecil gitu ya, sama gitu. Tadi paugeran tetap saya pegang teguh itu, tapi
karena anak-anak juga hidup di zaman yang sekarang, tentunya juga kita menyesuaikan. Cuma untuk acara-acara di keraton itu mereka harus ikut. Jadi umpamanya acara sungkeman, mereka harus ikut bagaimana cara sungkem ke bapak, pakai kain dan sebagainya gitu. Sebagai seorang putri keraton di zaman modern, Mbak Pembayun, apa kekhawatiran Anda ke depan terkait masa depan keraton? Masa depan keraton tentunya semua ada di tangan kita, maksudnya generasi sekarang, bagaimana mengelolanya gitu. Nah, kalau dulu karena adiknya bapak itu banyak, jadi departemennya itu banyak gitu, dan semua mengurusi dan semua laki kan gitu. Nah, sekarang generasi kita ini kan 5 dan perempuan semua gitu. Memang menjadi tantangan kita bahwa ternyata banyak sekali tugas-tugas selain budaya, tapi juga tugas-tugas ya seperti di pemerintahan lah gitu. Dengan adanya keistimewaan yang sudah kita punya, itu juga menjadi challenge kita mengurusi keraton gitu, dari sisi manajemen, adat istiadat, budaya dan sebagainya gitu. Tantangan ke depan adalah ya tentunya dengan perubahan zaman yang menjadi modern. Kemodernisasi ini juga hanya sebagian kecil saja yang bisa diikuti oleh paugeran tadi gitu. Karena paugeran ini adalah yang memang saklek, tidak bisa diubah, yang memang itu menjadi adat istiadat kami gitu ya. Keraton itu mengikuti zamannya gitu. Cuma pakem harus ini dalam rangka memegang teguh adat istiadat, tapi juga seiring dengan perubahan zaman. Apa pendapat Mbak Pembayun soal masa depan keraton yang dipimpin oleh seorang perempuan? Mungkin bukan yang dipimpin ya, tapi kita lebih ke arah dikelola oleh, makanya tadi karena kita juga baru, kita involve di dalam manajemen keraton, tentunya kita juga masih banyak sekali belajar dengan adik-adiknya bapak semua yang memang selama ini di banyak departemen itu gitu. Nah, kita menjadi wakilnya gitu. Nah, tantangannya adalah ya karena dulu banyak sekali kegiatan yang memang berupa laki-laki. Nah, sekarang bagaimana itu juga dari sisi femininnya juga ada sekarang gitu. Jadi kita dituntut untuk bisa memanage meskipun kita perempuan. Ya contoh kita sekolah sejak kecil memang kita juga tadinya bingung ya, kenapa kok bapak tuh menyuruh kita pergi sekolah ke luar negeri. Dari SMP sudah katanya saya dari SMA. Oh, dari SMA. Saya dari SMA karena kan bapak coronation kan saya SMA kelas 2. Ternyata setelah kita pergi, kita sekolah, kita baru tahu bahwa dulu bapak tidak bisa mempunyai kesempatan itu karena adik-adiknya banyak. Jadi kalau satu sekolah keluar ya semuanya harus gitu. Dan adiknya kan ada 21. Bapak selalu mengutarakan bahwa meskipun anak saya perempuan semua, tapi saya tidak mau kalian itu kalah dengan laki-laki. Kalau bicara soal masa depan, apakah Mbak Pembayun melihat peran perempuan sebagai pengganti sultan di masa mendatang? Itu tergantung dari bapak sendiri, karena memang generasi ke depan adalah itu menjadi hak prerogatif, hak istimewa dari sultan gitu. Di Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 itu juga sudah diatur. Kalau harapan Mbak Pembayun pribadi sendiri sebagai putri tertua sultan, harapan kita adalah memang karena saya juga adik-adik saya perempuan semua, tapi bagaimana kita juga bisa terus melestarikan, memanage keraton, karena itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan, ya itu tidak ada pilihan. Berarti Mbak Pembayun sudah siap untuk misalnya sultan memutuskan untuk menjadi pengganti? Dan nanti lihat. Pada waktu kita misalnya kalau acara seperti 17 Agustus, itu kita harus secara protokoler, itu berarti kita mengikuti saya anak sebagai gubernur.
Mbak Condro Kirono, kalau dulu namanya ini adalah Gusti Raden Ajeng Nurma Gupita. Iya. Berarti sekarang nama di paspor apa ya Mbak? Condro Kirono. Apa sih Mbak mungkin uniknya atau justru tidak enaknya ya harus ganti nama begitu? Karena setelah menikah kan harus ganti nama gitu ya. Itu kan nama yang diberikan oleh Bapak. Jadi kita dikasih pilihan beberapa nama. Dan nama-nama itu nama-nama yang pernah dipakai oleh anak dari Hamengkubuwono lainnya gitu. Jadi kita kalau bahasa Jawa itu melorot asmo. Kayak Mbak Pembayun itu juga dari Hamengkubuwono pertama. Kalau pengalaman Mbak katanya kalau mengurus misalnya mau menabung di bank atau mengurus paspor atau mungkin mendaftar apalah begitu, itu karena pergantian nama itu ada kesulitan tertentu. Bagaimana Mbak pengalaman? Jadi memang waktu saya sih udah pernah beberapa kali ganti, tapi cuman titelnya aja dari RAJ, terus GRAJ, lalu GRAY karena sudah menikah, dan nama tadinya cuma Nurma Gupita menjadi Nurma Gupita Suryakusumo. Lalu setelah Mbak Pembayun menikah dengan gelar GKR, akhirnya saya juga dikasih gelar GKR. Tapi yang dari Nurma Gupita Suryakusumo menjadi Condro Kirono itu biasanya kita mendapat istilahnya kayak surat kekancingan namanya dari keraton menjelaskan bahwa Nurma Gupita sudah diambil, diganti paringan asmo, maksudnya diberikan oleh Ngerso Dalem nama yang baru ini dan sebagainya. Beberapa waktu lalu kita ketemu, Mbak Kirono ini bilang bahwa saya ini punya triple personality. Maksudnya apa sih Mbak? Jadi gini, ya mungkin waktu kita masih kecil kita tidak terlalu memperhatikan, tapi begitu kita sudah beranjak dewasa dan kita tahu tanggung jawab kita dan kita harus memposisikan diri kita bagaimana, itu mulai terlihat. Jadi ada waktu kita misalnya kalau acara seperti 17 Agustus, itu kita harus secara protokoler, itu berarti kita mengikuti saya anak sebagai gubernur. Lalu kalau ada upacara adat yang di dalam keraton, kita harus bersikap bagaimana kita sebagai anak Ngerso Dalem. Dan ada saatnya kalau misalnya kita baru liburan, nah Ngerso Dalem itu ayah kita. Oke. Kayaknya itu memang menyesuaikan Caranya seperti itu. Nah, gitu. kalau untuk Mbak Kirono sendiri, kalau sosok seorang Ngerso Dalem tadi ya, tapi sebagai ayah gitu, ayah yang seperti apa begitu? Bapak itu orangnya memang tegas dan beliau itu disiplin. Mungkin karena Bapak sibuk dan lain sebagainya, jadi saya kalau, dan mungkin kan kita juga masih kecil-kecil ya, jadi kita lebih dekat ke ibu gitu. Bapak tidak pernah marah, cuman tidak pernah membentak, tidak pernah nadat ini tidak pernah. Cuman saya bisa membedakan kalau Bapak sudah ngomong saya itu, nah itu dah, oh ya intonasinya sudah berbeda berarti. Nilai apa yang paling membekas untuk Mbak Kirono dari Bapak? Dulu saya pernah waktu itu yang istilahnya baru down lah, ada permasalahan tersendiri, dan di situ saya melihat bahwa bapak dan ibu saya itu bagaimana caranya mengangkat saya. Di situ saya merasakan bahwa saya tadi gini, tapi nanti aku bikin malu. Bapak cuma ini, loh, tapi bagaimanapun kan kamu anakku, gitu. Jadi ya di situ saya saya melihat bahwa yang nomor satu itu memang anak-anaknya Bapak Ibu itu. Prioritas adalah anak, Iya, reputasi dan lain-lain. iya. Nomor dua. Nomor dua. Dan jadi juga pernah waktu saya masih di Australia, saya bilang, boleh nggak saya bekerja, maksudnya mencoba bekerja di negeri orang dengan orang lain. Terus Bapak bilang, nggak, kamu pulang, saya menyekolahkan kamu untuk membangun kota dan negara kami. Oh ya sudah, saya pulang. Apa peran yang diberikan Bapak kepada Mbak Kirono untuk di keraton? Peran saya itu saya memegang sebagai pengageng di Kawedanan Ageng Panitropuro, itu seperti seknek ya. Dulu itu dipegang oleh Romo Joyo, adiknya Bapak almarhum. Saya waktu itu masih wakil. Jadi di bawah saya itu ada Danarto Puro itu seperti bendahara.
Lalu Parentah Ageng itu seperti perekrutan untuk abdi dalam. Lalu Tondo Yekti itu untuk IT. Di luar yang itu juga ada, saya harus ada komunitas kayak untuk membahas kebudayaan, terus bagian hukum sama ulama. Sebagai putri keraton pasti memang punya keistimewaan. Nah, bagaimana keistimewaan tersebut Mbak Kirono pakai untuk memberi kepada orang lain? Saya di sisi lain juga merasa beruntung gitu, maksudnya di mana saya bisa, ya mudah-mudahan saya bisa berbuat banyak untuk masyarakat Jogja. Dan kebetulan saya juga di Ria Diah Utami itu adalah kayak lembaga untuk perempuan dan anak korban kekerasan gitu. Saya mencoba dulu, saya pernah diajak ibu beberapa kali, tapi setelah merasa bahwa oke, kamu siap, ya udah kamu ambil itu, ibu kayak gitu. Ibu mengarahkan dari gitu. berbagai kegiatan sosial, kenapa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian Mbak Kirono? Karena saya melihat sangat banyak gitu loh, dan waktu awal-awal itu saya sering diajak ibu, maksudnya kayak ada kasus, diskusi kasus. Ya bagaimanapun juga kita sebagai perempuan kadang-kadang masa sih nggak bisa gitu loh, yang sangat memprihatinkan saya gitu. Dan itu terjadi sampai di pelosok di Jogja. Tapi bukan berarti laki-laki tidak ada juga beberapa kasus yang laki-laki juga korban kekerasan gitu. Anak satu-satunya Mbak Kirono ini umurnya udah 20 tahun dan Juni ini 20 ya. Ini berarti cucu tertua. Nah, sebentar lagi mau sekolah di dia sekolah di Inggris. Sebagai seorang putri keraton dan juga ibu seorang anak, dan Mbak Kirono ini adalah orang tua tunggal ya. Itu apa tantangan terberatnya, Mbak? Sebenarnya sih nggak ada, karena kebetulan masih ada bapak ibu, lalu ada anak pembayun, ya kan. Jadi bagi saya nggak terlalu berat dari sisi saya sebagai ibu dan dari sisi dari bapaknya. Kami masing-masing mencoba membesarkan dia sebagaimana yang kita harapkan gitu, dan support dari eyang-eyangnya dan keluarga besar itu bagi saya penting sekali sih memang. Masih bicara soal harapan. Nah, kalau harapan tentang masa depan keraton, Mbak? Bagaimanapun juga generasi sekarang kan hanya kita berlima. Saya mengharapkan bahwa semua tradisi ini masih kita jalankan. Semua itu tergantung kita dan penerus-penerus yang muda-muda inilah gitu. Makanya kenapa anak saya mendaftar sebagai abdi dalam. Jadi ada boleh juga, ya itu ya? Boleh. Cucu Sultan mendaftar sebagai abdi dalam. Iya. Ada juga sepupu saya juga. Lalu kita dikasih tugas. Dan tujuannya, Mbak? Tujuannya untuk istilah kan ditepas tuh kayak kantor, itu kayak Sriwandowo. Kebetulan saya ingin anak saya di situ. Di situ itu membuat lampah-lampah. Jadi lampah-lampah itu seperti peraturan gitu. Jadi misalnya besok mau lebaran, kan ada sungkeman. Nah itu kita semua dikasih bajunya apa, jam berapa, urutan berapa, itu semua ada di situ. Nah itu kan kalau misalnya tidak ada yang bisa meneruskan kan akan hilang. Nanti siapa yang mau pegang gitu. Dan kita menginginkan agar sepupu-sepupu kita juga menjaga bagaimana kelanjutan keraton dan kebudayaan ini. Kebetulan kan Bapak hobi masak. Oh, Bapak juga hobi masak? Bapak hobi masak. Mbak Madureto pasti sudah punya tugas juga yang diamanahkan oleh ayah begitu. Nah, tugas Mbak apa di keraton? Kalau tugas saya itu
Kalau ada acara-acara besar, misalnya yang diperlukan apa, dibutuhkan, misalnya ada makanan apa gitu, terus ada juga pertanahan biasanya gitu. Saya dengar Mbak ini juga pintar masak kan ya. Dulu di Melbourne sekolahnya culinary begitu ya. Itu dari dulu atau bagaimana? Atau disuruh bapak begitu? Kebetulan kan bapak hobi masak. Oh, bapak juga hobi masak bapak justru? hobi masak. Terus zaman dulu, zaman kecil gitu, kalau bapak masak berdua sama saya gitu. Biasanya masak apa? Ingat tidak waktu kecil? Kita bikin pasta, kadang pastanya, terus kadang bapak yang bikin adonan roti itu, ya udah. Pak Sultan bisa juga ya adon rotinya. Nah, kalau berarti yang di rumah yang pinter masak bapak dan ibu begitu. Biasanya sih bapak malah cenderung lebih banyak bapak yang masak. Maksudnya bapak lebih jago masak daripada ibu begitu ya? Iya. Akhirnya kenapa Mbak memutuskan untuk sekolah masak di Melbourne? Satu hobi, terus bapak waktu itu juga ngasih semangat gitu. Dewi udah, karena kamu sukanya masak, sekolah aja lagi sana gitu. Ini kan namanya berubah menjadi Maduretno Ya. begitu ya. Kalau pernah tanya tidak ke bapak, Maduretno sendiri itu artinya apa sih? Maduretno itu madu itu kan inti. Kalau retno itu berlian, jadi inti berlian. Apa yang paling Mbak Maduretno ingat kenangan masa kecil bersama bapak begitu? Kalau sama bapak banyak sih, karena hari Minggu gitu, biasanya kita hobinya jogging. Nanti kalau udah setengah putaran capek, saya biasanya minta gendong. Terus katanya suka main layang-layang juga Iya, sama bapak. Kebetulan kan dulu kan kita di perumahan Madugasmo gitu ada lapangan kosong gitu ya. Kadang kita main layangan di situ. Nah, ini kan Mbak Maduretno dengan bapak ini kalau dari cerita kakak-kakak begitu ya, ini sangat kompak begitu ya. Apa sih persamaan atau hal yang membuat Mbak Maduretno dengan bapak begitu kompak selain hobi masak tadi ya? Saya kan juga cenderung tomboy ya, jadi kayak awal-awal pindah ke sini pun waktu ada acara di alun-alun itu, carinya lokasi yang bisa nonton di mana. Kita ke belakang-belakang sana, terus kita berdua naik jendela, Manjat jendela. Kenapa harus manjat jendela? supaya bisa lihat sama orang-orang gitu. Kalau Pak Sultan itu sosok ayah yang seperti apa sih di mata Mbak Maduretno? Bapak itu orang yang tegas ya, gitu. Kalau misalnya anaknya salah, ya salah gitu. Jadi kayak di sekolah pun salah ya distrap gitu. Jadi nggak pernah harus diistimewakan gitu, nggak pernah. Katakanlah mau minta sesuatu begitu ya, lebih enak minta sama ayah atau sama ibu? Mungkin cenderung ibu kali ya. Oke. Ya kalau Pasti akan lebih diberikan begitu. iya, tapi juga nggak semudah itu gitu. Jadi kalaupun misalnya zaman dulu saya SMP misalnya, bapak minta uang dong misalnya gitu, nggak langsung nggak gitu. Awalnya yang dikeluarin 1.000 dulu, 1.000 dulu, 1.000 dulu gitu kan, terus nggak kurang kan? Terus jawabnya apa tuh kalau ditanya nggak kurang kan? Gitu. Kalau kasih lebih boleh. Nah, kalau begitu sebagai anak, sebagai putri yang sangat kompak dengan ayahnya kan pasti sudah tahu nih caranya, Kak. Berarti kalau mau minta sesuatu dengan bapak itu tipsnya apa tuh biasanya? Bapak susah dirayu soalnya. Nggak mempan juga, walaupun udah deket sekali nggak mempan. Mbak Maduretno, bagaimana dulu pengalamannya waktu menjadi chef pada saat di Melbourne? Dulu waktu di kampus itu juga ada restorannya. Jadi setiap siang dan malam gitu selalu buka untuk lunch dan dinner. Ya biasanya kita habis masak gitu, ya harus jadi pelayan juga. Terus kalau misalnya pas ada buffet gitu, ya kita harus di depan semua. Gitu. Tapi pelajaran apa yang Mbak dapatkan dari pengalaman tersebut? Saya bisa jauh lebih mandiri ya di situ ya. Kita selesai itu pun kita harus ngepel. Ya. Kalau sekarang masih disuruh ngepel nggak Mbak di lingkungan keraton? Kadang. Jadi kalau saya lagi nggak ada orang, udah saya ngepel. Dan nggak ada orangnya itu kapan Mbak? Karena katanya di sini ada 50 orang yang bekerja kalau Keraton Kilen. Kalau lebaran juga, kalau misalnya mau malam gitu kan udah banyak yang pulang juga kan. Apa mungkin habis hujan atau apa gitu, karena saya ngepel. Putri keraton masih harus ngepel ya. Menurut Mbak Maduretno, peran seorang
putri di keraton itu harus fokus ke arah yang seperti apa kalau terkait dengan zaman sekarang? Kalau saya pikir sih, karena kan zaman udah modern ya, mungkin kita harus sudah pemikiran kita sudah harusnya terbuka gitu. Zaman dulu juga di dalam sini pun kan tidak bisa pakai baju biasa gitu ya, harus kebaya. Sekarang kan setiap hari kita sudah nggak pakai kebaya. Udah bebas seperti ini. Iya, kecuali kalau hari-hari tertentu memang kita harus pakai kebaya, kita pakai kebaya. Terkait dengan citra orang terhadap Putri Keraton, apa ya harapan Mbak Madurutno ke depan? Saya syukur ya, alhamdulillah aja jadi anaknya bapak mungkin ya, tapi memang berat, cuman ya. Beratnya apa, Mbak? Ya kita manusia biasa kan kadang mungkin melakukan hal salah sedikit banyak yang komplain gitu kan, ya mungkin apa-apa tercukupi harus. Maksudnya memang kemewahan begitu, iya, citranya seperti itu, padahal ya biasa-biasa aja. Kalau di antara berlima bersaudara ya, siapa yang paling ditakuti, Mbak? Siapa yang paling takuti? Mbak Pembayun. Nanti pas rame-rame kumpul kita tanya ya, itu benar atau tidak ya. Okay. Tapi ini kan bisnis spa ini milik 5 bersaudara ya. Iya. Tapi kenapa Mbak yang diserahi tugas untuk mengurusnya? Kata Mbak Kirono, kata Mbak Pembayun ini kan karena Mbak Hayu dan Mbak Bendoro ini beda umurnya tidak jauh gitu ya, jadi 3 tahun. Kelihatan lebih kompak berdua ini, lebih kompak dibandingkan dengan yang lain. Ya, karena kalau saya dengan Mbak Pembayun 14 tahun, saya rasa sudah terlalu jauh jaraknya. Jadi saya memang paling dekat dengan Mbak Hayu, otomatis kita sebenarnya berlima kompak sih. Apalagi dengan sekarang semuanya sudah bekerja, sudah dewasa semua, jadi ngobrolnya sudah mulai masuk. Sekarang sudah nyambung lah. Okay. Nah, tapi kalau Mbak Hayu dan Mbak Bendoro sendiri apa nih yang kesamaan yang bikin semakin kompak? Kesamaan makan. Kayaknya kalau makan semua deh. Iya. Kalau Mbak Hayu dulu mantan atlet sepatu roda, sedangkan saya sekarang ketua pembinanya. Oh gitu, itu kali yang mempersatukan gitu. Ya, saya sering konsultasi kalau dulu seperti apa. Masih main sepatu roda Mbak Hayu? Enggak, karena SMP saya udah mulai sekolah di luar, habis itu stop. Tapi ini Mbak Hayu sebenarnya lagi sekolah di New York ya saat ini dan pulang dalam rangka menjelang Lebaran begitu. Iya, kebetulan itu sama saya kan pengagum di Tepas Tambayakti. Jadi memang mengurusi IT, dokumentasi dan IT itu baru dibentuk 2012 kalau nggak salah. Jadi juga karena di antara berlima yang memang bidangnya IT saya, jadi saya dipasrai untuk jadi pengagum Tepas Tambayakti itu. Apa saja yang akan Mbak lakukan begitu? Sebenarnya PR-nya banyak banget karena keraton itu kan lebih banyak masih paper base dan setiap tepas itu punya kayak dokumen data itu terpisah-pisah semua. Jadi ini yang pertama sih data abdi dalam itu dikumpulin jadi satu, terus nanti ada data aset keraton dari naskah, dari tanah, jadi saya mimpinya itu keraton bisa jadi kayak sistem IT-nya seperti perusahaan, terus jadi profesional. Sudah datang kalau Pak Sultan? Atau justru perintahnya datang dari, atau idenya datang dari Mbak Hayu?
Ya kebanyakan begitu. Jadi kalau Bapak kan juga dulu itu saya ingat banget punya mimpi Jogja itu jadi cyber province. Nah ini dalam skalanya di keraton implementasinya. Kalau Mbak Bendoro apa Iya. perannya di keraton? Kalau saya kebetulan saya wakil penghageng di Kalidanan Hageng Pulakawan yang Nitya Budaya. Jadi kita kami saya dan Romo Prabu di situ mengurusi bagian pariwisata dan museum-museum karena memang background sekolah saya pariwisata dan S2 saya Heritage Cultural Tourism. Oke, dan sekarang juga lagi memanage sebuah spa ya? Iya. Apa yang berbeda yang ditawarkan di spa yang Mbak Menurut kerajaan manage? ritual spa ini menggunakan metode-metode yang dipakai di keraton. Teknik pijatnya pun berbeda. Kami menggunakan teknik seperti menari. Nah, apakah ini istilahnya Mbak menjalankan mimpi Mbak di bidang hospitality dengan spa ini atau bagaimana? Kami juga ada seperti ritual spa di dalam sini, apalagi seperti sebelum menikah itu ada yang istilahnya kalau di luar pre-wedding spa gitu ya. Nah kami juga memiliki itu di dalam keraton. Nah mimpi saya adalah saya memperkenalkan kebudayaan ini untuk luar. Jadi alangkah uniknya sebuah spa memiliki background dari keraton yang memang ingredientsnya sudah dari turun-temurun gitu. Tapi ini kan bisnis spa ini milik 5 bersaudara ya? Iya. Tapi kenapa Mbak yang diserahi tugas untuk mengurusnya? Pertama memang ide awal mulanya dari saya gitu. Lalu saya tanya kepada mbak-mbak gimana, saya waktu itu saya mau berangkat sekolah di Inggris, saya bilang ada yang bisa nggak untuk handle. Lalu sementara waktu mbak-mbak yang dari Mbak Umbayun saya Mbak Hayu yang mengurusi dulu, menunggu saya pulang gitu. Tapi lalu dengan kegiatannya Mbak Pembayun sudah banyak, lalu Mbak Condro Kirono juga sudah banyak, Mbak Madu juga, lalu Mbak Hayu juga akan keluar ke Amerika, jadi ya sudah saya saja. Apa saja yang akan dilakukan lagi Mbak Hayu dalam rangka membawa keraton ke era digital begitu? Karena ini kan memang harus mulai dari nol ya, jadi saya juga planningnya harus cukup banyak, karena dari segi manpower juga orangnya kan nggak ada. Kemarin kebetulan ketemu dengan komunitas animasi dan komik di Jogja. Jadi karena kita di Tepas Tondowek TV sudah punya program di TV lokal, itu lebih ke talk show. Tapi mungkin itu lebih menarik untuk target yang memang sudah istilahnya fansnya keraton dari dulu. Jadi kayak sekarang itu kan website keraton yang resmi itu belum ada. Nanti gimana ada sumber berita official. Jadi kayak sebenarnya motif-motif batik itu kan juga sebenarnya itu terbatas. Ada jenis yang hanya boleh dipakai oleh bapak kayak gitu-gitu. Itu kan belum tentu semua orang tahu. Saya ingin involve sama komunitas animasi sama komiks yang di Jogja. Itu nanti gimana caranya kita bisa bikin mungkin sejarah dengan animasi atau apa, jadi kita bisa reach target mungkin yang lebih muda, mungkin anak SD sampai ya animasi kan bisa sampai, saya juga masih suka nonton soalnya. Mudah-mudahan tercapai ya. Kita nanti akan melihat sebuah website keraton lengkap dengan sejarah, budaya, ritual, apalagi Mbak yang akan ada dalam website tersebut. Targetnya bukan cuma lokal sih, jadi nanti kalau misalnya ada animasi, ada webcomic segala macam itu nanti bisa dikonsumsi sama yang dari mancanegara juga. Terus saya pengennya ada e-museum. Saya sih malah pengennya mereka lihat apa yang ada di e-museumnya itu, jadi kayak 360 view atau apa, mereka ada preview dulu keraton seperti apa dan mereka tertarik untuk mengunjungi. Bagaimana penyesuaiannya ya Mbak Bendoro sebagai putri keraton, putri paling kecil, dan kemudian Mbak harus bekerja begitu di negeri orang, apa yang Mbak rasakan waktu itu? Kalau bagi saya menganggap itu suatu kewajiban saya untuk mengikuti apa yang sudah harus dilakukan gitu. Dan kebetulan Bapak Ibu di sini juga ya sudah lakukan aja, jadi memang
tidak ada terus wah kamu putri sultan tidak boleh seperti ini, tidak juga. Nah kalau Mbak Hayu ini katanya pernah bekerja menjadi penjaga tiket di sebuah pertunjukan. Itu waktu di Amerika Serikat atau di Inggris ya waktu itu ya? Waktu di Amerika sebelum ambil S2, sebelum pindah ke Inggris juga. Jadi memang kebetulan saya kerja part time di auditorium kampus. Nah jadi setiap show itu kita harus sign up. Tergantung posisinya yang lowong apa. Saya sih pengennya sound engineer karena kan kelihatannya keren tuh pakai headphone segala macam. Nah akhirnya cuma yang lowong usher. Ya lumayan lah, dapat gajinya masih oke. Meski part time. Jadi ya termasuk nyapuin auditorium sebelum show-nya mulai. Ketika show-nya mulai ya jaga ini ngebakin karcis. Pengalaman tersebut mengajarkan apa bagi Mbak Hayu? Bekerja sama orang sih, disiplin yang jelas, karena emang kita kan semua dikirim keluar juga supaya mandiri. Emang kalau terus terang kalau di Sejak Jogja SMP ya? Sudah saya dikirim keluar? Ya, saya SMP kelas 3. Soalnya kan kalau di sini kan banyak yang meladeni lah istilahnya. Terus Semua serba ada, Jadi ya udah dibuang keluar sendiri tuh yang sana. diberi kesempatan untuk mandiri. Iya. Tapi ada nilai yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu, yaitu selalu baik kepada siapapun, termasuk kepada musuh. Nah, tapi seberapa sering sih kumpul-kumpul berlima begini gitu? Sering juga sih. Kalau kita dari dulu sih setiap malam minggu ya kita jarang ketemu, jadi seperti satu malam itu kayak wajib gitu makan dinner sama bapak ibu ya, kan ibu ibu juga pulang ke Jogja. Nah itu akhir pekan, Ibu pulang ke Jogja akhir pekannya. Antara Sabtu kalau nggak minggu lunchnya biasanya. Kalau katanya itu Bapak itu selain masih suka dulu masak sendiri gitu, apa benar Pak Sultan sampai sekarang masih suka setrika bajunya sendiri, Mbak Bang Bayu? Iya, masih sampai sekarang. Jadi saya kalau misalnya suka lagi repot, terus kalau nggak kurang halus, kalau nggak buru-buru itu biasanya bapak kan sukanya yang kecil-kecil Oke, nah benar Mbak Kirana katanya kalau Ibu justru jagonya bukan di dapur ya, tapi bikin sambal. bikin sambal. Sama katanya kalau ganti ban mobil, Soalnya anak tentara. Ibu juga perempuan satu-satunya dalam keluarga, yang lain laki-laki semua. Jadi kan bawa laki gitu. Sama bapaknya sering dibawa kemana-mana gitu. Kalau tugas, kalau apa. Jadi apa yang jadi masalah dengan mobil, ibu lebih menguasai gitu. Nah kalau bapak itu kan tugasnya adalah menghantarkan kakaknya kan perempuan, kakak dan ibunya ke pasar gitu, dan membantu di dalam rumah. Jadi bapak lebih ngerti tentang makanan dan masak. oh itu asalnya dari situ ya. Itu yang berbeda. Oke, nah kalau dari ini yang 5 bersaudara, siapa yang tertarik ikut berpolitik? Ibu saja. Nggak ada. Karena kalau saya kan backgroundnya adalah sosial, kegiatan sosial. Kalau sosial kan kita bicara ya kita kasih sayang, kita pengabdian pada masyarakat gitu. Tapi kalau politik kan lebih ke arah keinginan kita gitu. Tujuan saya, tujuan kita semua adalah yang memang kita mengabdi untuk masyarakat gitu. Kepentingan itu kan ya ibu kita hanya kita sendiri, ibu kita ya itu kan nggak mungkin. Kalau Mbak Hayu Tadi kalau ngobrol sebelumnya Mbak Hayu lagi saya berpolitik tidak sama sekali juga begitu. Apa alasannya? Tidak punya poker face. Kadang-kadang ya yang namanya politik kan juga satu tidak ada teman abadi, tapi juga tidak ada musuh abadi. Jadi kalau udah keburu istilahnya nyolot duluan, takutnya kan itu relationship yang tidak bisa diperbaiki ketika nanti sebenarnya aku lagi putus. Jadi poker face itu belum bisa dan menghasilkan Tapi ada nilai yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu, yaitu tadi Mbak Pembayun bilang
agar selalu baik kepada siapapun, termasuk kepada musuh. Ya, itu. Apa maknanya buat Mbak Kirola? Seperti Bapak pernah bilangkan, maksudnya bakalan banyak orang yang nggak suka, tapi itu memang tanggung jawab kita, karena memang kita adalah milik masyarakat. Dan kalau benar, orang tidak akan banyak yang memuji, tapi kalau salah, orang banyak yang menuduh. Itu lebih gampang menyalahkan orang daripada mengatakan, oh kamu benar gitu. Gemes ya, Bapak udah tahu orang itu tuh nyebelin banget gitu, tapi Bapak masih menemui, masih bicara, masih sering ketemu gitu. Tapi ya dengan proses, dengan berjalannya waktu, saya pun sekarang mengalami seperti itu gitu. Karena ya memang sejak kecil kita tidak diberi sesuatu yang instan, kita semuanya apalagi soal prosedur. Nah itu prosedur itu Bapak itu kenceng banget gitu, jadi maksudnya apapun itu harus ngamatin prosedur gitu. Kadang-kadang kita kan kalau kita bisa dibilang kan ya kita anaknya raja, kita anaknya gubernur gitu kan, bisa langsung yang atas aja, tapi enggak, karena Bapak menilai bahwa orang hidup itu harus berproses, tidak bisa instan gitu. Kalau instan ya jadinya ya akan instan gitu. Nah kalau udah instan semua, nanti Indonesia ini akan seperti apa? Apa hal yang paling seru punya kakak banyak perempuan semua begitu Mbak Ayu? Seru sih seru, tapi biasanya ada time limitnya. Batas waktunya Batas waktunya biasanya kalau liburan keluarga itu maksimum 3 hari. Biasanya lebih dari hari keempat itu udah mulai jutek-jutekan satu sama lain. Makan bersama-sama gitu. Biasanya 24 jam 3 hari. 3 kali 24 jam. Kalau perspektifnya Mbak Bandu Retno apa nih? Enaknya punya saudara perempuan rame-rame banyak begitu? Sebenarnya enaknya bukan di saya sih, di mereka-mereka yang ukurannya sama. Dari sepatu, baju, Itu nggak ada yang enak. mau pinjem, nggak mau balikin. Tapi nggak enak juga. Nggak enaknya kenapa? Enaknya karena saya waktu kecil dapat baju turun terus dari iya. Kalau Mbak Kirola perspektifnya apa yang bikin seru nih punya adik perempuan banyak dan satu tercinta? Mungkin kalau waktu masih kecil, karena saya lebih sering sama pembayurnya, karena dia musuh terbesar saya. Saya ngerasa bahwa kok kita nggak tahu bisa kompak gitu, dan ya selain bisa tukar-tukaran baju, ya kan, dan apa ya, kalau curhat itu bisa sekarang bisa nyambung. Curhat atau gosip, gosip yang paling banyak. Tapi nyambung begitu ya. Nyambung. Nah, terakhir Mbak Pembayun apa? Sudut pandangnya enaknya punya adik banyak perempuan semua. Apa Mbak? Repot. Oh repot Kalau kamu jawab kan tapi ya yang pasti ya kita bisa kerjasama, bisa saling bantu dan sebagainya. Baik kalau begitu Mbak Pembayun, Mbak Kirola, Mbak Bandu Retno, Mbak Hayu, dan Mbak Bendoro, terima kasih telah berbagi cerita di sudut pandang. Terima kasih. Kita lanjut makan.